Sahabat-sahabat semua dan rekan-rekan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membicarakan masalah sengketa perpajakan. Tapi sebelumnya tentu kita harus pahami dulu bahwa pajak ini merupakan hal yang sangat penting di negara ini karena 80% dari APBN kita berasal dari pajak. Anda bayangkan 2.000 triliun lebih APBN kita tahun 2020 ini, 80%-nya berasal dari pajak, sedangkan sisanya 20% berasal dari lain-lain. Jadi betapa pentingnya masalah pajak ini. Tapi sebelum kita masuk ke masalah sengketa perpajakan, tentu saya akan menyampaikan dulu apa itu masalah pajak, apa itu pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat imbalan baik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi jelas, meskipun kita membayar pajak bukan berarti kita harus meminta secara langsung imbal baliknya, tapi dia bersifat tidak langsung. Nah, kemudian tentu dalam proses pajak ini, dalam proses melaksanakan atau membayar kewajiban perpajakan ini, tentu tidak lepas dari adanya perbedaan antara wajib pajak dengan Ditjen Pajak atau Fiskus. Nah, tentu apa akan terjadi perbedaan itu bahkan menjadi sengketa. Apa itu sengketa perpajakan? Sengketa dalam bidang perpajakan timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang dalam perpajakan akibat dikeluarkannya surat keputusan yang dapat diajukan banding, bahkan gugatan kepada pengadilan pajak. Terjadinya sengketa ini ditimbulkan oleh beberapa sebab. Misalnya karena terjadinya perbedaan penafsiran atas ketentuan mengenai jumlah pajak yang disetor ke negara. Karena adanya perbedaan metode perhitungan jumlah pajak yang harus disetor karena keberatan atas penetapan sanksi. Ketiga, mungkin juga karena adanya ketidakpuasan atas kebijakan pajak. Nah, dari sengketa-sengketa, apabila timbul sengketa dalam bidang perpajakan ini antara wajib pajak dengan pihak berwenang yang mengurus perpajakan, tentu ada proses yang bisa ditempuh. Pertama adalah keberatan. Nah, jika keberatan ini diajukan di kantor wilayah perpajakan setempat atau ke Dirjen Pajak, dikategorikan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya.
wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu penerimaan. Nah, tentu atas penerimaan dari apa? Atas penerimaan dari surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau pemotongan pajak oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tentu antara wajib pajak dan pihak yang berwenang di bidang perpajakan nanti akan mencocokkan, akan mengecek uji data antara wajib pajak dengan pihak yang berwenang dalam perpajakan, khususnya di kantor pajak di wilayah setempat. Nah, dalam hal wajib pajak dan pihak berwenang dalam perpajakan tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan melalui upaya keberatan tadi, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum banding. Hukum banding ini diajukan di pengadilan pajak. Upaya hukum banding ini merupakan hak dari wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas ketidakpuasannya terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tentu pajak tentu ke pengadilan pajak. Nah, terus adapun ruang lingkup banding apabila wajib pajak tetap tidak setuju dengan materi nilai pajak dalam surat keputusan keberatan. Wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak. Jadi secara hukum setiap keberatan banding atas pajak hanya dilakukan melalui pengadilan pajak. Nah, tentu untuk mengajukan banding ini ada syaratnya. Jadi banding pajak baru bisa wajib pajak lakukan ke pengadilan pajak apabila wajib pajak merasa belum puas dengan hasil atau isi surat keputusan keberatan atas keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Jadi untuk mengajukan banding di pengadilan pajak, wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat banding. Adapun syarat-syarat bandingnya adalah setiap keputusan yang diajukan adalah satu surat banding, satu kali banding. Pemotongan banding, permohonan banding harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Jadi kalau banding tadi nilai pajaknya adalah nilai pajak terutang adalah 1 miliar, bayar dulu 500 juta, minimal 500 juta untuk bisa melakukan banding. Kemudian lampirkan surat setoran pajak atau pemindah bukuan.
jangan lupa untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti surat ketetapan pajak, surat permohonan keberatan, laporan keuangan, dan lain-lainnya. Apabila sidang banding pajak akan dilaksanakan, maka pemohon banding akan mendapat pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum sidang dimulai. Terus pertanyaannya adalah siapa pihak yang mengajukan banding dalam perpajak ini? Proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait. Jadi terkait langsung. Antara lain, banding pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Jadi wajib pajak sendiri, ahli warisnya, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak. Pengacara pajak boleh diwakilkan kepada pengacara pajak atau kuasa hukum perpajakan. Apabila selama proses banding pajak permohonan pemohonnya meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli waris. Jika selama proses banding pajak pemohon melakukan penggabungan, misalnya satu perusahaan melakukan penggabungan, merger, pemecahan, peleburan, pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungan jawaban karena terjadinya kasus tersebut, yaitu merger. Nah, tentu dalam proses banding ini, setelah persyaratan-persyaratan banding yang telah dipenuhi, pemohon banding pajak juga memiliki hak-hak yang bisa diperjuangkan oleh pemohon banding pajak. Lantas apa hak-hak dari pemohon banding pajak ini? Selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohon banding berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Surat bantahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Pemohon banding berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis. Pemohon banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan. Pemohon banding pajak berhak didampingi oleh atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau pengacaranya yang telah terdaftar atau mendapat izin kuasa hukum dan dalam bidang perpajakan. Pemohon banding pajak bisa meminta kepada majelis hakim perihal kehadiran saksi. Nah, saya kira jelas hak-haknya dari pihak pemohon banding. Nah, tentu nanti keputusan dari pengadilan pajak ini, karena pengadilan pajak hanya bisa dilakukan pada tingkat banding, keberatan, terus upaya tingkat banding. Upaya tingkat banding adalah upaya hukum terakhir dan bersifat final. Jadi apabila nanti keputusan banding tidak memuaskan wajib pajak, ada memang upaya hukum luar biasa. Wajib pajak berhak melakukan upaya hukum luar biasa. Tapi upaya hukum luar biasa itu tidak menghentikan proses eksekusi dari pengadilan tingkat banding dalam bidang perpajakan. Nah, jadi setelah upaya hukum keberatan, upaya hukum dan hukum banding dilakukan, wajib pajak masih belum
menerimanya atau melakukan masih ada hal-hal yang dia belum anggap selesai, maka ada wajib pajak memiliki hak luar biasa, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa atau dengan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi para pihak dalam sengketa perpajakan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali ini tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Jelas kan? Nah, saya kira itu proses-proses untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Semoga bermanfaat. Dan jika ingin bertanya dengan masalah ini, silakan kirimkan atau komen nanti, sehingga kita akan semakin kaya dengan pemahaman kita terhadap masalah perpajakan, dan negara kita akan semakin makmur karena akan semakin banyak para warga negara yang sadar dan akan menjadi wajib pajak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Erbazri Hambakung, seorang pengacara bidang perpajakan, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.